Di dunia keuangan, tidak semua logam bersinar ketika ketidakpastian datang. Ada satu logam yang hidup di antara dua dunia. Sebagai aset safe haven dan sekaligus sebagai bahan baku industri global. Namanya adalah silver. Namun hari ini, kilau silver mulai memudar. Bukan karena investor kehilangan minat, tetapi karena satu kekuatan kembali mendominasi market. Dolar Amerika. Ketika imbal hasil obligasi naik. Ketika ekspektasi suku bunga bertahan lebih lama, ketika investor kembali memburu aset berimbal hasil. Silver mulai kehilangan pijakan dan sekarang harga telah menembus beberapa area support penting. Apakah ini hanya koreksi sementara? Atau awal dari gelombang bearish yang lebih besar? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan silver dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Hari ini, fokus investor tertuju pada sederet data penting dari Amerika Serikat. Yang pertama, building permits. Data ini menunjukkan seberapa banyak izin pembangunan rumah baru diterbitkan. Mengapa ini penting? Karena sektor properti merupakan salah satu indikator kesehatan ekonomi Amerika. Kemudian, housing starts. Semakin banyak pembangunan rumah baru, semakin besar aktivitas ekonomi. Berikutnya, industrial production. Ini adalah salah satu indikator utama aktivitas manufaktur Amerika. Jika produksi meningkat, artinya ekonomi masih cukup kuat. Selanjutnya, capacity utilization. Semakin tinggi angka ini, semakin besar kapasitas industri yang digunakan. Dan yang terakhir, University of Michigan Consumer Sentiment. Indikator yang mengukur tingkat optimisme masyarakat Amerika terhadap kondisi ekonomi. Di waktu yang sama, market juga memperhatikan inflation expectations. Karena angka ini sering menjadi petunjuk bagaimana masyarakat memandang inflasi beberapa bulan ke depan. Jika seluruh data tersebut lebih baik dari perkiraan, dolar kemungkinan kembali menguat. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika berpotensi naik, silver dapat kembali mengalami tekanan. Namun apabila data mulai menunjukkan perlambatan ekonomi, ekspektasi penurunan suku bunga akan kembali meningkat. Dan saat itulah, silver memperoleh ruang untuk melakukan rebound. Selain data ekonomi, investor juga terus memperhatikan setiap komentar dari pejabat Federal Reserve. Satu kalimat mengenai inflasi dapat mengubah arah market hanya dalam hitungan menit. Itulah mengapa volatilitas silver sering meningkat drastis setelah rilis data ekonomi Amerika. Analisa teknikal. Struktur market masih memperlihatkan pola yang sangat jelas. Lower high dan diikuti lower low. Artinya seller masih menguasai permainan. Setiap kali harga mencoba naik, tekanan jual kembali muncul. EMA jangka pendek berada di bawah EMA yang lebih panjang. Keduanya mulai mengarah turun, susunan seperti ini menunjukkan momentum bearish masih cukup kuat. Kemudian kita melihat tren lain turun. Beberapa kali harga mencoba menembus area tersebut, namun selalu gagal. Ini menunjukkan institusi besar masih memanfaatkan kenaikan harga sebagai peluang distribusi. Area pertama yang perlu diperhatikan adalah resistance di kisaran 56,80 hingga 57,90. Jika terjadi pullback, area inilah yang kemungkinan besar akan diuji. Di atasnya terdapat zona supply utama di 58,40 hingga 59,70. Zona ini merupakan wilayah yang sebelumnya dipenuhi tekanan jual. Selama harga masih berada di bawah zona tersebut, tren turun tetap lebih dominan. Sementara itu, area support terdekat berada di kisaran 54 hingga 53. Apabila support ini gagal bertahan, potensi penurunan berikutnya mengarah ke zona demand di kisaran 52,50 hingga 51. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Apabila harga mampu kembali menembus dan bertahan di atas area resistance 56,80 hingga 57,90, disertai volume yang meningkat serta EMA mulai berbalik naik, maka peluang rebound menuju area supply 58,40 hingga 59,70 mulai terbuka.
Namun, skenario ini masih membutuhkan konfirmasi. Skenario kedua, bearish. Selama harga tetap berada di bawah resistance dan trendline turun belum berhasil ditembus, setiap kenaikan berpotensi menjadi peluang bagi seller. Maka target penurunan berada di area support 54 hingga 53. Kemudian jika tekanan jual semakin besar berpotensi bergerak menuju zona demand di kisaran 52,50 hingga 51. Inilah area yang layak dipantau untuk melihat apakah buyer institusional melakukan akumulasi. Market selalu bergerak berdasarkan probabilitas. Tidak ada yang mampu mengetahui kemana harga akan bergerak berikutnya. Namun kita bisa meningkatkan peluang keberhasilan dengan membaca data, memahami sentimen, dan menghormati struktur market. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.